belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah Presiden Prabowo menangis di Puncak Hari Guru Nasional 2024 saat berpidato di hadapan para guru di Velodrome Jakarta Kamis. Prabowo tiba-tiba terhenti berbicara dan menangis lalu mengambil tisu. Para guru yang hadir seketika bergemuruh saat Prabowo terisak. Hanya bisa makmur. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Diketahui Prabowo baru saja mengumumkan terkait kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan kiri non-ASN di 2025. Prabowo menyatakan telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga 16,7 triliun rupiah di 2025 hingga total anggaran guru mencapai 81,6 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menggaungkan 4 janji di Hari Guru Nasional. Mendikdasmen mengatakan Hari Guru tahun ini mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat, memiliki 3 makna yang menggambarkan arti dan kedudukan penting para guru di Indonesia. Tak hanya itu, salah satu implementasi dari tema Hari Guru yaitu keamanan guru agar dapat bekerja dengan tenang. 4 janji Mendikdasmen dalam Hari Guru Nasional yang akan direalisasikan segera bagi para guru. Yang pertama adalah perlindungan guru, di mana Kemendikdasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya membuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru. Ke depan akan ada ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tersebut. Sementara itu, janji yang ketiga, Kemendikdasmen akan meningkatkan kompetensi guru yang tidak hanya terbatas pada kompetensi akademik, moral, dan sosial, tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan. Dan janji yang keempat yaitu akan meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN PNS dan PPPK maupun non-ASN. Dengan adanya tambahan kesejahteraan ini, para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Fazila Khairunisa di program One on One. Nah, pemirsa, ini pendidikan menjadi pilar kunci atau salah satu pilar kunci yang penting dalam visi Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan yang bagus akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas generasi mendatang sehingga apa yang dicita-citakan negara ini dapat terwujud secara optimal. Nah, rencananya juga nih ada revisi 2 undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Juga jadi harapan besar bagi para tenaga pendidik kita di bulan guru ini. Apakah nasib guru-guru yang berperan langsung terhadap pembentukan generasi penerus bangsa ini akan diindahkan? Lalu seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya Pak Mukti ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke Pak, ini baru hampir sebulan ya Pak ya? Sebulan kurang 2 hari. Ya, sebulan kurang 2 hari, benar, sebulan kurang 2 hari begitu ya. Kurang lebih sebulan mendapatkan tugas jadi Menteri Pendidikan. Ya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah begitu di kabinet Pak Prabowo Gibran, kabinet Merah Putih. Tentunya banyak sekali harapan-harapan dan tugas-tugas berat yang dititipkan kepada Bapak gitu ya. Dan kabarnya ada 2 pesan penting dari Presiden Prabowo dalam sebagai landasan Bapak untuk menjalankan tugas ini. Apa saja Pak pesan itu? Ya, yang pertama Pak Prabowo menyampaikan ke saya untuk memperbaiki pendidikan nasional, dan yang kedua tentu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan Pak Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai kekuatan sosial dan mungkin juga sebagai kekuatan politik untuk Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang berdaulat. Oke. Atau ada nggak Pak yang benar-benar menjadi prioritas, ini kan masalah utamanya terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya. Apa poin yang benar-benar disampaikan khususnya secara personal gitu ya kepada Bapak, Pak ini tolong titipkan pendidikan gitu, ada nggak sih Pak? Saya kira kami membacanya dari astagita beliau kan, di antara astagitanya itu kan memang membangun generasi Indonesia yang unggul, generasi yang kuat, dan itu yang kami jabarkan dengan melihat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai regulasi, serta berbagai potensi yang kita miliki. Kami kan tidak memulai pendidikan ini dari nol kan, tapi dari situasi yang sudah ada, kemudian juga potensi yang sudah juga sangat banyak, dari berbagai resources yang kita miliki yang ada di masyarakat, sehingga kita mencoba melakukan orkestrasi, memfasilitasi, bahkan mungkin hanya memoderasi saja gitu, memoderatori bagaimana agar potensi-potensi yang ada itu dapat kita jadikan sebagai kekuatan untuk bersama-sama memajukan pendidikan nasional. Oke, dan salah satu visinya ini kata adalah pendidikan bermutu untuk semua gitu ya. Apalagi tadi Bapak sebelumnya itu juga visi menyebutkan. utama. Ya, visi utamanya visi begitu ya utama. Pak ya. Yang itu kita ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Itu amanat undang-undang. Bukan opini Abdul Mukti. Amanat Tapi undang-undang yang menjadikan salah satu landasan untuk terciptanya tadi tujuan peningkatan SDM begitu ya dari pendidikan. Nah, apa yang sejauh ini sudah dijalankan Pak? Jadi yang pertama tentu dari sisi sarana prasarana ya, memang itu juga prioritas program Pak Prabowo kan untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan, dan memang ada 22.000 sekian ya satuan pendidikan yang memang secara fisik itu memang perlu kita renovasi. Kemudian yang kedua tentu adalah kualitas guru, karena guru adalah figur yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Guru itu tidak hanya menjadi agent of learning, tapi juga menjadi role model yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan generasi bangsa. Nah, terkait guru ini kita ada 3 program besar yang kami sudah canangkan untuk tahun 2025 ini. Yang pertama itu adalah pemenuhan kualifikasi guru. Jadi banyak guru kita ini yang belum berpendidikan D4 atau S1. Sementara amanat Undang-Undang Guru dan Dosen itu menyebutkan bahwa guru berpendidikan sekurang-kurangnya D4 atau S1. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru. Ini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kita, terutama adalah pelatihan untuk mata pelajaran sains dan teknologi, matematika, dan juga guru bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini yang ditunggu banyak orang dan heboh itu di masyarakat, tapi insya Allah setelah kami bertemu dengan DPR, kemarin sudah disetujui Pagu Anggaran 2025, tunjangan sertifikasi untuk guru yang berjumlah 606 sekian ribu itu insya Allah tahun 2025 dapat dipenuhi, dan itu juga program prioritasnya Pak Prabowo. Sehingga dengan guru berkualitas, sarana prasarana memenuhi, maka kita berharap dapat membangun pendidikan yang berkualitas. Teorinya kalau pendidikannya berkualitas, hasilnya juga akan berkualitas. Harusnya gitu ya Pak ya. Teorinya seperti itu. Coba kita lihat ya bagaimana kedepannya dengan visi-misi yang telah dijalankan. Kalau tadi kita ngomongin soal agenda prioritas begitu ya tadi. Ini yang termasuk dalam 6 agenda prioritas itu ataukah di luar itu? Ya, Pak? itu termasuk 6 prioritas ya. Termasuk di dalamnya juga
wajib belajar 13 tahun ya, itu juga termasuk program prioritas kan, karena itu amanat dari RPJPM Indonesia, rencana pembangunan jangka menengah, termasuk di situ juga sudah ada undang-undangnya, dan itu kita mulai dari pendidikan prasekolah, khususnya taman kanak-kanak dan juga kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Dan itu memang menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan juga peningkatan kualitas guru, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memulai pendidikan dari prasekolah, itu bisa dari kelompok bermain atau taman kanak-kanak, itu memiliki prestasi akademik yang lebih baik dan juga punya kepribadian yang lebih baik juga dibanding mereka yang tidak mengalami pendidikan prasekolah itu. Ini yang coba jadi prioritas kami, dan termasuk Pak Prabowo kan juga menekankan bagaimana matematika itu juga mulai diajarkan dari sejak taman kanak-kanak dan pendidikan SD di tahun-tahun awal gitu. Paling nggak kelas 1 sampai kelas 4 ini harus mendapatkan perhatian serius untuk literasi, numerasi. Ini yang memang menjadi fondasi untuk pengembangan keilmuan lain seperti sains teknologi dan ilmu-ilmu lain. Ini kan fondasinya ada pada literasi, numerasi, dan juga mungkin sosialisasi ya. Dalam pengertian sosialisasi ini membangun kepribadian anak-anak kita supaya lebih mengerti norma-norma sosial, membangun rasa percaya diri, kemudian juga melatih keterampilan-keterampilan dasar yang itu bisa dimulai dari sejak pendidikan prasekolah dan pendidikan tingkat dasar. Tingkat dasar. Berarti memang seperti menulis, membaca, Betul. dan juga menghitung memang kalau dinilai begitu Indonesia masih di bawah rata-rata Betul. global gitu ya Pak ya. Ini Betul. juga yang difokuskan dalam kepemimpinan Prabowo Gibran pada saat ini. Tapi nanti implementasinya seperti apa Pak pada saat TK sudah belajar matematika ini? Sebenarnya matematika di TK itu jangan dimaknai sebagai computational matematik ya. Matematika yang menghitung rumus-rumus nanti yang yang ada susah rumus-rumus itu ya, ribet-ribet. Tetapi sesuai dengan prinsip pendidikan di taman kanak-kanak itu adalah bermain sambil belajar. Sehingga titik tekannya dia belajar apapun itu pendekatan pembelajarannya harus bermain. Nah, bagaimana mengajarkan matematika sambil bermain gitu? Pendekatannya adalah pendekatan matematika dengan pendekatan logik. Logiknya itu yang diajarkan. Matematika logik itu yang menurut saya akan menjadi fondasi penting seseorang bisa mahir di matematika atau tidak. Rumus itu belakangan. Rumus itu belakangan. Rumus itu kan formalisasi dari logik. Nah, seringnya, mohon maaf, sekarang kan ada rumusnya dulu, penerapannya belakangan. Ini yang seringkali jadi masalah. Sehingga orang belajar matematika itu mati-matian gitu. Karena apa? Susah dipahami, karena logiknya tidak ditanamkan. Sehingga waktu saya kunjungan kerja pertama ke Palembang itu, yang saya kunjungi pertama kan TK. Saya kunjungi pertama TK, saya observasi bagaimana pembelajaran di TK itu, saya berikan contoh bagaimana mengajarkan matematika untuk anak TK. Misalnya begini, saya mengajari motorik halus. Motorik halus yang selama ini ada itu kan mewarnai, ya, mewarnai buah-buahan, kemudian mewarnai ya daun-daunan, binatang, gitu kan. Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk melatih motorik halus, mengenalkan warna-warna gitu. Nah, dengan matematika kan bisa saja kan, tidak harus berupa buah-buahan. Dia bisa berupa angka 1, yang nanti dia menghubungkan garis-garis yang terputus, kemudian memberikan warna di angka itu, nanti angka 3 juga begitu kan, dan seterusnya. Tapi tetap saja fokusnya adalah melatih motorik halus. Tapi sudah mulai mengenal simbol-simbol, angka-angka, ini angka 1, angka 2, angka 3. Ketika nanti mengajarkan penjumlahan, itu tidak dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak begitu. Tetapi mungkin Fazilah, Mukti, siapa lagi, berdiri kan, sambil kemudian dia bergerak gitu. Nah, ini kan mengenal hitungan. Tapi dengan cara dia bergerak-gerak sehingga motorik kasarnya juga berkembang. Jadi bukan hanya belajar soal angka saja begitu ya, tapi bagaimana dia mengimplementasikan angka-angka itu untuk jadi mudah dipahami. Dia bisa juga kan nanti melompat-lompat kan, dibuat peta gini, misalnya mengenalkan ini segitiga, ini bujur sangkar, ini persegi panjang. Nanti coba kamu lompat.
ke arah mana, kan motorik kasar itu. Jadi sebenarnya bisa diajarkan, tergantung bagaimana pendekatannya. Karena itu kalau ada yang memberikan kritik TK kok diajari matematika, mungkin bayangannya adalah computational matematik, bukan logical matematik gitu. Sehingga bisa saja kan bermain tapi belajar matematika, mengenal bentuk-bentuk dalam matematika, bahkan mungkin juga mengenal dasar-dasar penambahan, pengurangan, pembagian, semuanya tetap dikemas dalam bentuk permainan. Mungkin juga ada permainan bentuk dalam game ya. Itu juga ada kan banyak ya gitu dalam bentuk game. Cuma kalau menurut saya yang dalam bentuk game itu kurang mendorong aktivitas bersosialisasi. Karena dia berjalan, dia main sendiri kan, asik. Tapi sosialisasinya kan kurang. Nah, dengan cara yang saya contohkan tadi, sosialisasinya ada. Mungkin diajari kan, misalnya Fazilah punya 5 mangga, temennya 3, tolong dong bagi, siapa dapat berapa, terus sisanya berapa, itu kan melatih mereka berbagi. Melatih mereka bersikap sosial. Itu kan bisa ditanamkan. Jadi kayak guru TK saya. Mohon maaf. Tapi respon mereka pada saat Bapak sosialisasi itu seperti apa? Saya kira responnya bagus. Saya juga kenalkan kepada gurunya dengan cara yang seperti itu. Nggak ada yang mukanya mengkerut gitu kan Pak, langsung kebingungan, aduh disuruh tambah-tambahan sama bagi-bagian nih di TK gitu. Jadi responnya so far bagus, dan bagaimana nanti tinggal implementasi. Tapi sudah dimulai ya Pak ya? Atau baru nanti 2025? Itu kan tergantung masing-masing ya. Tinggal nanti kita mulai introducer saja. Kan kalau TK nggak ada mata pelajaran. Iya, jadi maksudnya berarti sudah bisa dimulai pada saat ini diseragamkan bahwa pendidikan matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pengenal bentuk-bentuk matematika itu sudah bisa dimulai. Ini kalau ada pemirsa yang ngikuti mungkin bisa langsung praktek gitu. Ke anaknya gitu ya yang masih TK gitu ya, justru malah bisa belajar di rumah gitu ya. Iya, betul.